Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Tahan dulu. Jadi manusia diciptakan dari debu dan tanah. Jadilah dia manusia. Pada saat dia mati, debu dan tanah ini harus kembali ke debu tadi. Jadi harus kembali kepada asalnya di mana. Kemudian dikatakan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Waktu manusia diciptakan dari debu dan tanah, dikasih roh sama Tuhan. Jadi jasmaninya bentuknya tubuh dari tanah dan debu harus kembali kepada debu dan tanah. Dikasih roh, maka roh itu nantinya harus kembali lagi kepada Tuhan. Jadi bukannya kan kalau orang mati kan penggambarannya kalau di pemakaman begitu peti jenazah diturunkan, hamba Tuhannya ambil tanah dilempar ke peti, satu gambaran nyari tanah nanti kembali lagi ke tanah. Itu satu bentuk penggambaran bahwa manusia itu harus pada waktu mati kembali ke aslinya semula. Tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Cuma karena kita bingung bagaimana roh kembali kepada Tuhan, gambarannya harus tanah kembali ke tanah. Jadi itu bukan harus kalau orang mati dikubur. Itu adalah penggambaran bahwa manusia itu kembali ke asalnya. Nanti dari situ mengacu baru roh itu kembali ke asalnya yaitu kepada Tuhan. Jadi itu satu bentuk penggambaran. Supaya manusia bisa mengerti. Kalau enggak, yang belum di dalam Tuhan, dia nggak akan ngerti konsep itu. Tapi penggambarannya itu yang kita jadikan iman kita bahwa orang mati harus dikubur. Padahal soal kebangkitan adalah orang yang semasa hidupnya sampai akhir hidupnya beriman kepada Tuhan, dialah yang akan bangkit. Harusnya yang kita persoalkan orang ini hidupnya di dalam Tuhan apa enggak. Kalau belum di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengarahkan dia supaya dia hidup di dalam Tuhan. Supaya nanti dia kembali kepada Tuhan. Bukan cara penguburannya itu yang bikin dia kembali ke Tuhan. Berarti kalau kita bilang harus dibakar, itu kan cara jenazahnya disemayamkannya dengan bentuk dibakar. Nggak boleh dibakar, nanti Tuhan nggak bisa jadi satu. Harus dikubur. Tanah kembali ke tanah. Kita bicara caranya itu yang menjadi satu kebenaran dari iman kita. Padahal iman kita adalah melihat dengan mata rohani bahwa orang yang hidupnya di dalam Tuhan pasti bangkit. Tapi kita tidak pakai mata rohani kita, tapi kita pakai mata duniawi kita yang jadi kebenaran akan iman tersebut. Sampai sini nangkep maksud saya kan ya? Itu yang terjadi sama kita. Jadi yang kita persoalkan adalah caranya. Padahal nggak begitu.